ya kalau Kementerian Tenaga Kerja terus meningkatkan upaya untuk memberikan perlindungan TKI di dalam negeri, lalu bagaimana di luar negeri? Saya mau menunjukkan ada satu data ini mengenai pelanggaran hak-hak buruh migran yang terjadi di tahun 2013, paling banyak adalah overstayers. Kalau memang kemudian mengirimkan TKI adalah suatu keniscayaan, apakah undang-undang perlindungan TKI yang ada ini memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para TKI? Saya ke Mas Wahyu dulu. Ya, undang-undang ini hanya berlaku di dalam negeri ya, dengan segala kelemahannya. Nah, yang overlap dari undang-undang ini juga mau ngatur upaya perlindungan di luar negeri. Ini kan yang nggak kena ya di dalam undang-undang ini. Yang sebenarnya penting adalah, dan ini belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintahan yang kemarin, adalah undang-undang ini kan mengamanatkan adanya perjanjian bilateral dengan negara yang lain. Itu nggak ada gitu loh. Itu belum kita udah menempatkan mungkin hampir di, kalau angka besar itu hampir di 16 negara, tapi mayoritas di negara itu kita nggak punya perjanjian bilateral gitu. Kemudian juga ini kan juga bukan hanya domain dari Kementerian Tenaga Kerja. Domainnya Kementerian luar negeri juga gitu. Nah, sementara itu diplomasi kita masih sangat lemah. Misalnya ya, sampai sekarang saya mendapati misalnya teman-teman Kemenaker dan teman-teman Kemenlu masih ribut nih soal posisi atase ketenaga kerjaan. Atase ketenaga kerjaan oleh teman-teman Kemlu dianggap tenaga teknis, padahal sebenarnya dia harusnya juga punya status sebagai diplomat gitu. Sehingga dia punya privilege ya, atau punya semacam ruang gerak yang lebih fleksibel untuk misalnya melakukan peninjauan di penjara, di apa. Tapi kalau statusnya yang sebagai tenaga teknis, ya nggak punya ruang gerak yang leluasa untuk melakukan kontrol. Jadi perjanjian bilateral yang belum ada antara negara, kemudian masalah sinergitas Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja, Anda melihatnya juga seperti itu? Iya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Wahyu, bahwa undang-undang penempatan tenaga kerja kita itu kan sebenarnya berlaku untuk di dalam negeri. Nah, kalau misalnya mau kita berlakukan di luar negeri, maka Indonesia harus membuat perjanjian dengan negara di mana para tenaga kerja itu akan ditempatkan. Nanti negara tersebut akan menerjemahkan perjanjian yang ada itu ke dalam hukum nasionalnya. Dengan harapan bahwa para tenaga kerja kita mendapat perlindungan. Jadi ini yang merupakan hal penting yang diamanatkan oleh undang-undang yang sudah lama sebenarnya kita nanti-nantikan. Tapi sekarang sudah ada progres mungkin, bahwa sudah mulai ada negosiasi dan lain sebagainya. Yang kita harapkan Menteri Luar Negeri lebih agresif. Jadi Menteri Luar Negeri selain mengurusi masalah Pak Jokowi ke APEC, kemudian nanti ke ASEAN dan G20, itu yang juga penting mewujudkan janji Pak Jokowi bahwa negara harus hadir ketika para tenaga kerja kita menghadapi kesulitan. Harus mengurusi semua rakyatnya begitu ya. Dan saya harap nanti tentu Ibu Menlu nggak melakukan belusukan seperti kayak Pak Hanif gitu ya, karena kalau misalnya belusukannya mahal mungkin ya. Bu Menlunya masuk ke rumah orang tanya gitu, wah bisa diusir gitu, melanggar ini. Jadi yang harus dilakukan ini sebenarnya 3 hal dari apa yang dilakukan oleh Pak Hanif yang kita perlu pelajari dan direplikasi di Kementerian Luar Negeri. Pertama, jangan memperlakukan segala sesuatu business as usual. Ya, jadi harus kita melakukan pengecekan sampai ke bawah, apa permasalahan di bawah itu. Yang kedua, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Hanif, sebenarnya mohon maaf Ibu Rena ya, ini tamparan tidak hanya kepada pengelolanya, tetapi juga pada birokrasi. Ternyata kita tidak boleh bergantung pada apa yang katakanlah bawahan paling depan yang berhadapan dengan para pengelola PJTKI dan lain sebagainya ini ya, dan kita menerima laporan. Jadi sewaktu-waktu
jangan terus-terusan Pak Menteri juga gitu kan, tetapi jadi sidak harus diapresiasi ya, sidak itu harus diapresiasi. Dan yang karena ketiga, kasihan kalau Pak Menteri sedikit-sedikit harus lompat pagar. nah itu dia. Dan yang ketiga, saya pikir bahwa ini yang jadi masalah seringkali antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi, itu terjadi jurang. Oke. Dan ini yang harus kemudian didekati. Bagaimana yang kenyataan itu bisa sebagaimana yang diatur. Oke. Saya ingin tahu sebetulnya Bu Reina, ini kalau kita lihat paling banyak kasus kekerasan yang terjadi di Malaysia dan Arab Saudi. Ya. Nah, seperti apa perjanjian atau bilateral antara Indonesia dengan negara-negara ini? Ya. Malaysia dan Arab Saudi. Ya Mbak Eva, untuk kedua negara ini memang merupakan negara tujuan yang sangat diminati oleh tenaga-tenaga kerja kita yang ingin bekerja di luar negeri. Yang pertama kalau kita lihat dari jumlah, kedua negara ini hampir sama. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri di Malaysia itu kurang lebih 1,5 juta. Oke. Kemudian di Saudi juga pun demikian. Kalau kedua negara ini tentunya ada kasus pasti. Banyak kasus. Persoalannya adalah Malaysia itu sudah memiliki perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia, dan ini pernah juga kita lakukan moratorium di tahun 2009 untuk pekerja domestik. Nah, dibuka kembali itu pada tahun 2011 dengan melakukan amandemen di dalam MOU itu. Yang kedua mengenai Saudi. Saudi itu 40 tahun. Kita sudah menempatkan dan orang sudah bekerja di sana, tetapi tidak ada agreement ataupun tidak ada MOU. Nah, ini yang sering disuarakan oleh teman-teman dari NGO. Jadi problemnya adalah MOU di Arab Saudi yang belum ada. Di dalam undang-undang itu, di dalam undang-undang 39 bahwa kita boleh menempatkan apabila yang pertama negara tersebut memiliki undang-undang perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Yang kedua apabila tidak memiliki undang-undang tenaga kerja asing, maka harus ada MOU ataupun agreement. Nah, khusus untuk negara Saudi ini, kita bukan lagi MOU, tapi agreement. Kenapa agreement? Alasannya adalah bisa memaksa, apa yang dikatakan Prof tadi, bisa memaksa negara tersebut untuk melindungi, dia legal binding. Nah, ini sudah ditandatangani pada bulan Februari tahun 2014. Dan ini pekerjaan yang sangat besar dan sangat panjang karena ini setelah kita punya pengalaman pada saat ketika Satinah mendapatkan hukuman mati. Nah, itu kemudian yang menjadi pertanyaan. Kalau sudah ada MOU, tapi faktanya masih ada TKI yang terkena hukuman mati, dan sekarang saya mencatat ada 286 TKI yang terancam hukuman mati. Ya. Benar begitu, Pak Gatot? Jadi yang di Saudi Arabia itu, ini menurut catatan terakhir dari Kemlu, Oktober, itu yang terancam hukuman mati itu sekarang tuh 240 WNI. 240. Ya. Semula 448 dari 2011 sudah dibebaskan 208 WNI bebas. Sudah kita bebaskan. Jadi sisanya itu lagi proses lah gitu ya. Dan terus juga data ini itu mungkin harus diluruskan Mbak Eva. Kasus kekerasan TKI di tiap-tiap negara. Seolah-olah di Malaysia itu 2 juta kasus kekerasan, padahal enggak nih. Enggak gitu. Faktanya seperti apa kalau yang dicatat ya, mungkin Pak Gatot? 2 juta itu yang orang Indonesia di sana. Orang Indonesia di sana. Jadi saya ingin kemukakan bahwa permasalahan itu sekarang ini yang ditangani oleh Kemlu, jumlah warga negara Indonesia di luar negeri menurut Kemlu, catatan Kemlu, itu 4.381.144 orang. Itu sampai akhir Oktober 2014. Ya. Itu 74% TKI, selebihnya ada pelajar dan rumah tangga lain-lainnya. Sekarang ini masalah yang ditangani oleh Kemlu dari Januari sampai sekarang Oktober ini itu 13.825 orang. Artinya upaya sudah dilakukan untuk memberikan tekanan terhadap negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Republik Indonesia. Lalu bagaimana kemudian memberikan tekanan terhadap negara-negara yang tidak memiliki perjanjian? Kita akan bahas, Pak Gatot. Setelah pariwara, tetap bersama kami di Kupas Ketujuh.